Sambutan dari Ketua Masjid Jami Al Barokah yaitu Bapak Jamaluddin. Untuk tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Burhan Lili. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Edi Syafarudin. Yang saya hormati tim Ardo Masjid Al Barokah. Yang saya hormati Ketua RT 01 yaitu Bapak Ujang Solihin. Alhamdulillah. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada para jamaah sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan panjang umur, sehingga kita dapat hadir duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka Isra wal Mi'raj dan sekaligus penutupan pengajian sementara atau tawakuf yang ada di Masjid Al Barokah. Selawat beserta salam tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para pengikut umat akhir zaman ini, dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami hormati, kami atas nama pengurus Masjid Al Barokah mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada para tamu undangan yang sempat hadir pada acara penutupan dan Isra Mi'raj. Namun kami pun mohon minta maaf atas kekurangan yang kami sediakan kurang memadai, dan sekaligus juga kami ingin berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengajar selama 1 tahun ya, untuk memberikan ilmunya kepada kita, dan kita bisa mendapatkan pelajaran apa-apa yang disampaikan oleh guru kita, dan kita bisa amalkan untuk setiap hari dan bekal kita nanti di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, untuk datangnya bulan suci Ramadan, kita membuat atau program di bulan suci Ramadan, yaitu seperti biasa di bulan waktu suci Ramadan, yaitu mengadakan sholat tarawih berjamaah serta buka takjil yang ada di Masjid Al Barokah ini. Dan kami pun mengajak kepada para jamaah di bulan suci Ramadan, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk takjilnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puja-puji dan rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberian nikmat-nikmat yang pada kita. Wabil khusus Allah memberikan nikmat yang amat sangat agung. Kita diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini kembali dapat hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj dan tawakupan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati guru kita bersama, guru besar kita ya, memang badannya besar Mas Ahmad. Besar. Badannya besar semuanya. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Saidan. Yang saya hormati sesepuh kita itu Bapak pengajar. Yang saya hormati ahlan wa sahlan Ustaz. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al Barokah Bapak Ustadz Jamaluddin Siregar. Yang saya hormati hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu namanya tapi tidak merasa hormat saya kepada semuanya. Saya tidak berpanjang kalam, makan udah banyak masalahnya. Sayur lada udah mau dingin sama bubur asam. Likulli syai'in sababun. Setiap perkara terjadi atau terjadinya perkara pasti ada sebabnya. Kama sababul walad bisababil walid. Sebagaimana sebab adanya anak karena ada orang tua. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api ya. Jadi asbabun nuzul asap itu karena sebab ada api. Asbab nuzul anak karena sebab ada orang tua. Tidak mungkin terjadi apapun itu kalau tidak ada sebabnya. Asbab hari kita ini kumpul, sebabnya di sini menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj dan tawakupan. Habis bisa biasa kan langsung cabut ya. Iya, langsung pada pulang. Karena memang ada acara. Karena sebab ada acara, jadi bisa kumpul di sini. Makanya setiap terjadi apapun karena sebab ada sebabnya. Sebagaimana terjadi atau sebab terjadinya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua versi ulama yang menyatakan dalam kitab. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kan? Karena Allah ingin memberikan satu tugas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama sholat diawali dengan Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh istri yang sangat dia cintai, Siti Khadijah, dan paman yang sangat dia cintai pula itu Abu Thalib.
yang ngurus beliau dari masa kecil sampai beliau di usia 40 tahun. Kemudian meninggallah orang-orang yang dia cintai, sehingga Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan dibawanya oleh malaikat Jibril dari langit pertama, dimulai dari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai terus ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang tamasya kali begitu. Jalan-jalan, namun hasil perjalanan Rasulullah SAW yaitu mendapatkan perintah yang bernama sholat. Maka ada asumsi para sebagian asatidz, karena memang biasanya kalau orang habis jalan-jalan, pulang jalan-jalan biasanya mendapatkan oleh-oleh ya. Nggak apa-apa, itu namanya juga pendapat. Oleh-oleh. Kalau oleh-oleh berarti mau makan, kagak mau nggak apa-apa, oleh-oleh. Beda dengan perintah. Asbab yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW disuruh mi'rajkan? Karena ada kejadian makhluk Allah yang bernama langit dan bumi main agul-agulan, main sombong-sombongan. Berarti tidak dari sononya ya sombong ya. Bumi sombong kepada langit, langit juga sombong kepada bumi. Apa kata bumi kepada langit? Ana khairun minka, wahai langit. Langsung bikin konten obat ya, kontennya nanti masuk klip apa namanya RCTI yang Richard ya. Nah, itu anak juga kata langit ada sih, selain daripada dunia mengaku bahwa ada negara, ada sungai, ada pohon, buah-buahan, di langit ada apa? Langit itu adanya malaikat, malaikat penghuni langit. Dan ada Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur itu tempat wukufnya para malaikat. Di langit ada bintang, ada bulan dan lain sebagainya. Di bumi enggak ada enggak langit? Apa? Bintang, bulan enggak ada. Di bumi ada enggak Baitul Ma'mur? Enggak ada. Akhirnya singkat cerita, bumi dan langit cekcok, sehingga kata bumi, di tempatku ada yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Kekasih Allah, afdolul mawjudah, yang paling utama makhluk Allah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat ente ada enggak langit? Langit diam ketika bumi ngomong begitu, sehingga langit menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya iri kepada bumi. Di bumi ada yang bernama afdolul mawjud makhluqah, ada makhluk yang lebih utama, yakni Muhammad. Ingin sekali agar supaya yang bernama Muhammad Sayyidul Mursalin dibawa ke langit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada malaikat Jibril untuk supaya membawa nabi dari muka bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya karena untuk menghibur langit yang sedang luka karena sebab dihina oleh bumi. Akhirnya Rasul dibawa oleh malaikat Jibril. Pertama dioperasi dulu, Pak. Dibelek dulu, diambil. Apa? Hasudnya, irinya, dengkinya, dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situlah naik ke langit. Isra, perjalanan pada malam hari. Berarti kalau ada orang jalan malam-malam disebut Isra. Mau kemana ente? Mau Isra? Jalan-jalan malam, Ancol gitu, Kemayoran. Iya, Isra itu. Apa Mi'raj? Mi'raj itu adalah naik. Berarti kalau ada orang naik disebut Mi'raj. Kemana? Ke lantai 2. Mi'raj itu serius. Ini dalam kitabnya guru besar kita, Ustaz Burhan. Mi'raj itu
adalah naik Isra, jalan pada malam hari. Makanya kalimatnya subhanallazi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Berarti Isra itu jalan pada malam hari. Namun Rasul beda, dijalankan, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuruh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tujuannya satu, untuk supaya langit tidak dendam kepada bumi. Kedua, tujuannya untuk Allah memerintahkan atau memberikan mandat yang bernama sholat. Sebanyak berapa waktu tuh? Asal muasal khamsuna sholatan, 50 waktu. Sehingga akhirnya alhamdulillah berkat Nabi berjuang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah memerintahkan sholat kewajiban kepada kita umatnya sebanyak 50 waktu, akhirnya cuma 55 waktu. Itu siapa orang yang menunaikan sholat 5 waktu sama pahalanya seperti sholat 50 waktu. Alhamdulillah, bangga jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena orang terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu minta kepada Allah agar supaya dijadikan umat Kangjeng Nabi terlanjur. Maka kita kagak minta, tapi Allah Ta'ala ciptakan menjadi umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih-lebih di bulan Sya'ban. Karena apa? Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW. Siapa orang yang membaca salawat kepadaku di bulan Sya'ban, maka dia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak jadi umat Nabi Muhammad mah. Banyak sunahnya. Baca salawat sunnah, makan pakai tangan kanan sunnah, masuk kamar mandi sunnah jika tahu hukumnya, keluar kamar mandi dapat kesunahan jika tahu hukumnya. Itulah luar biasa. Maka oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan panjang umur. Juga mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Enggak banyak-banyak lah, karena masih ada guru kita yang lebih afdol nanti menyampaikan tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Siap aja Pak duduk sampai jam 3 malam Pak. Enggak apa-apa, dingin-dingin dan nasinya. Nah, sebenarnya akan nyampe nanti. Mudah-mudahan segitu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan materi 2 malam pertama adalah Quran, yang kedua adalah fikih, dapat bisa diamalkan oleh bapak-bapak sehingga dapat menyempurnakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.